jadilah kehendak-Mu. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan hatiku Tuhan. Berikan hatiku Tuhan. Mengenali hatimu. Mengenali hatimu. Setiap detak jantungmu. Setiap detak jantung. Aku bisa mengerti. Aku bisa mengerti. Buat hatiku Tuhan. Buat hatiku Tuhan. Hanya mengingini Engkau. Hanya mengingini Dan Engkau. tidak dengan yang lain. Dan tidak dengan yang Lebih lain. dari semuanya. Lebih dari semua. Buat hatiku Tuhan. Buat hatiku Tuhan. Hanya jatuh cinta dengan Engkau. Hanya jatuh cinta Dan dengan tidak Engkau. dengan dunia ini. Tidak dengan dunia. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amin. saya membacakan satu bagian dari firman Tuhan. Saya berharap dengan ini segala sesuatunya akan lebih gamblang buat kehidupan kita. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul, penuh dengan potongan-potongan, dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15 Anda perhatikan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. 2 hal singkat saya mau sampaikan. Yang pertama, yang namanya kelimpahan itu sebenarnya diawali dengan yang namanya tanggung jawab. Sebuah pertanyaan dilontarkan Tuhan dengan berkata, "Di mana kita bisa membeli roti supaya mereka bisa makan?" Anda bertanya, di mana Pak tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya ada pada pertanyaan Yesus yang mengatakan, di mana kita yang beli, mereka yang makan. Saudara, itulah tanggung jawab orang Kristen.
Seringkali kalau Anda melihat orang dunia akan berkata, kamu yang beli, kamu yang makan, aku yang beli, aku yang makan. Lebih parah, kamu yang beli, gua yang makan. Alias semuanya kita mengharapkan gratis, dan kita mengharapkan orang memberikan sesuatu, atau kita mengambil dari orang lain. Tapi Yesus mengajar sebuah prinsip, menurut saya inilah yang namanya kekayaan secara mental kerajaan, yang berkata kita yang beli dan mereka yang makan. Sampai kita mempunyai akan mentalitas seperti ini, maka tidak akan pernah terjadi sebelumnya adanya mujizat 5 roti dan 2 ikan. Karena sebetulnya mujizat yang kita baca ini dimulai oleh pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Anda dan saya, di mana kita yang beli, orang lain yang makan. Kalau kita tidak ambil tanggung jawab ini dalam kehidupan kita, kita hanya berkata, berikan kepada saya, berikan kepada saya, berikan kepada saya, maka tidak akan pernah ada mujizat yang ajaib seperti ini. Saya mau berkata, demi kasih Tuhan, mari mulai ubah mentalitas kita, cara berpikir kita, cara sikap hati kita merespon dengan berkata, biar aku yang beli dan orang lain yang makan. Selama kita masih berkata, aku yang makan, tidak peduli siapa yang beli, aku yang makan. Itu bukan mentalitas kerajaan surga. Itu bukan mentalitas kelimpahan yang akan menghasilkan sebuah mujizat pelipat gandaan yang luar biasa. Ada banyak orang, oleh karena saya ulang lagi, dorongan begitu kuat hanya ingin memperkaya diri, lalu engkau melakukan banyak hal. Tapi sebenarnya dalam mental hidup kita, tidak ada tanggung jawab yang berkata kami yang beli dan orang lain yang makan. Saya belajar selama beberapa tahun terakhir, bahwa Tuhan membuat semuanya berlipat kali ganda. Begitu kita mulai berkata, kami yang beli dan biar mereka yang makan. Saudara, kita berkembang, mengalami perkembangan Tuhan ajaib sekali. Saya bersyukur dengan apa yang Dia kerjakan di awal-awal tahun daripada pelayanan gereja ini, lalu kemudian Tuhan buat kami berkembang, dan kami diberi Tuhan akan tempat seperti ini. Tetapi sesungguhnya ledakannya terjadi bukan karena gedungnya. Ledakannya terjadi bukan karena pengkhotbahnya. Ledakannya terjadi bukan karena pendetanya. Ledakannya terjadi bukan karena yang lain. Pertama-tama karena Tuhan. Tapi caranya adalah mentalitas seperti ini. Kita yang beli dan mereka yang makan. Tahun 2007, dalam 1 tahun, Tuhan perintahkan kita melakukan sangat banyak hal. Dan kalau Anda hitung semua, adalah total menghabiskan uang sama sekali yang kami punya, habis untuk semuanya itu. Tidak ada satupun proyek yang menghasilkan uang, tapi semuanya adalah memberi makan banyak orang. Kami mulai dengan ibadah yang namanya Anak Raja. Kita undang, kita bayar transport mereka. Kita beri mereka makan waktu KKR selesai. Sebulan 2 kali, tempat ini penuh dengan lautan manusia. Dan hampir semua belum kenal dengan Tuhan Yesus. Mereka datang, kita khotbah, doakan orang sakit, kesembuhan terjadi. Mereka melihat nama Tuhan yang ajaib. Mereka nyembah, mereka angkat tangan, mereka terima Yesus. Selama 1,5 tahun pertama, berlangsung terus. Anda bisa hitung berapa miliar yang harus dikeluarkan untuk itu. Lalu kemudian Anda bertanya, Pak, dari mana nutup semuanya? Tapi saya mengatakan kepada saudara, begitu hal yang kecil ini kami kerjakan. Anda berkata, kok kecil Pak? Ya, kelihatannya sederhana sekali. Karena jumlahnya banyak, jadi nggak terlalu kecil. Tapi ketika hal sederhana itu Tuhan perintahkan dikerjakan, dalam tahun yang sama Tuhan beri kami sangat banyak. Di tahun yang sama Tuhan beri kami sekolah. Ada 4.000 murid kami hari ini. Di tahun yang sama Tuhan beri kami dapur umum. Dan dalam 5 jam kerja kami bisa sediakan 20.000 porsi makanan.
Tiap kali ada bencana, dia bergerak memberi makan banyak orang. Di tahun yang sama kami buka rumah singgah. Hari ini anak-anak rumah singgah di Semarang saja, hitungan terakhir minimal sudah 8.500 anak yang kami layani setiap minggu. Dalam waktu yang bersamaan, Tuhan memberikan kami sangat banyak, sangat banyak. Hari ini dia tambahi. Kami mulai dengan membeli akan properti pertama, hanya kira-kira 1.200 meter persegi di gedung yang lama. Tahukah Anda berapa yang Tuhan berikan buat kami hari ini? Total properti kami tidak termasuk yang lain. Hanya di sekitar kompleks ini sudah 17 hektar yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari mana semuanya itu? Itu proyek yang menghabiskan uang karena Tuhan bertanya kepada kami, di mana kita bisa membeli supaya yang lain bisa makan. Kalau saudara hanya mengagumi akan hasil akhirnya dan tidak pernah mengerti dari mana itu diawali, bagaimana kita tidak akan pernah bisa mencapai itu, kecuali Anda bisa mengerti dari mana spiritnya ini berasal. Yesus mau berkata, dari mana, bagaimana caranya, di mana kita bisa beli, bukan buat kita makan, supaya mereka bisa makan. Apakah tanggung jawab itu kita bisa pegang? Saya berkata buat saudara, saya beri contoh mungkin terlalu besar, tapi saya percaya setiap pribadi kita bisa mengerjakan hal yang kecil, sesuatu yang di awal Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Tidak usah menunggu Anda kaya raya. Yang dibutuhkan kita berkata, ya Tuhan. Setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita berkata ya. Sekalipun itu artinya kita yang beli dan orang lain yang makan. Mental seperti itu adalah mental kerajaan surga. Saya berdoa semua kita akan punya mental kerajaan surga. Kita datang bukan untuk meminta-minta. Kita datang bukan untuk mengemis. Kita datang untuk memberkati. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami banyak melayani ke bangsa-bangsa, seperti yang pernah diceritakan. Saya berkata buat saudara, 2 tahun lalu kami ke Israel dengan Morris Sirulo. Kami bawa kira-kira 600 orang. Mereka semua bayar sendiri. Gereja tidak bayari mereka. Yang mau ikut saya berkata doa dan percaya Tuhan akan beresi. Jangan utang siapapun, jangan minta pinjaman siapapun. Berangkat sendiri, gereja tidak akan bayari orang jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau engkau percaya jadi berkat buat bangsa-bangsa, ini waktunya. Lalu kami ke Belanda, kami ke Rusia, kami ke berbagai negara. Kami akan kirim tim kira-kira hampir 100 orang lagi untuk melayani akan gereja-gereja di Manchester, di Wales, dan kemudian di London. Dalam minggu depan ini, kita akan memberkati bangsa-bangsa lagi. Tahukah Anda kita berkali-kali dalam setahun ini, kirim tim yang cukup besar. Kami kirim ke Kamboja, kami kirim ke Nepal, kami kirim ke Myanmar, kami kirim ke Thailand. Kami akan segera kirim orang ke Taiwan, dan kemudian kita akan memberkati teman-teman di Pulau Palau. Saya melihat roh Tuhan bekerja, sudah waktunya orang Indonesia beli, supaya bangsa lain bisa makan, dan kita memberkati bangsa-bangsa. Mentalitas seperti ini yang kita harus punya. Dan saya berkata gereja tidak keluarkan uang 1 rupiah pun. Jemaat pasukan ini diajar untuk beriman dan percaya Tuhan bisa mencukupkan segala sesuatunya. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, dari mana si A bisa bayar semuanya? Saya berkata, jangan remehkan orang yang beriman kepada Tuhan. Dan jangan remehkan Tuhan Jehovah Jireh yang bisa memberkati siapapun yang mau mengerjakan akan bagiannya. Saya mau tantang saudara, mari punyailah yang namanya mentalitas kerajaan surga yang berkata, kami yang beli, biar kamu yang makan. Kami yang bayar, biar kamu boleh menikmati yang terbaik. Saya berdoa akan muncul pasukan yang berbeda, yang datang bukan hanya untuk meminta, tapi datang untuk memberkati dan berkata, I bless you, aku memberkati engkau, aku memberi kepadamu, aku menyalurkan kelimpahanku. Dan kalau itu terjadi saudara, Tuhan akan disukakan. Itu akan jadi awal yang luar biasa, di mana kegerakan terjadi. 5 roti dan 2 ikan, memberi makan ribuan orang, dan sisa 12 bako.
Jangan mulai dengan sebuah ketamakan datang ke Tuhan. Mulailah dengan sikap tanggung jawab. Ambil tanggung jawab yang Dia serahkan kepadamu. Sekecil apapun kerjakan itu, saudara akan lihat kemuliaan yang ajaib Tuhan akan berikan buat kita. Kami melihat Tuhan berkata beberapa waktu yang lalu, nak, satu hari di seluruh dunia akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Dia berkata, beri makan bangsa-bangsa. Kami orang kota tidak pernah tahu bertani. Kami hanya punya tekad untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan dipikir semuanya berjalan dengan sangat mulus. Di beberapa waktu pertama waktu kami coba dengan pertanian, kami mengalami begitu banyak kegagalan. Tapi Tuhan melihat sebuah kesetiaan. Dalam bulan ini, kami akan mulai sebuah proyek yang ajaib sekali. Ada seorang yang datang kepada kami. Beliau berkata, aku sudah kehabisan uang, aku sudah jual akan mobilku 2 untuk proyek pertanian untuk umatku. Dan dia berkata, aku gagal. Dia berkata, saya lihat yang kalian buat di Magelang luar biasa. Dia datang dengan data tanah ribuan hektar, dengan ribuan umat yang dia punya. Dan dia berkata, terserah sekarang mau diapakan, saya nurut. Saya serahkan semuanya, tolong dikerjakan. Bantu doa, saudara. Itu akan sebuah impact besar akan terjadi. Dan saya percaya akan membawa sebuah kegerakan yang luar biasa. Bukan dimulai dengan kita egois dan kita tamak dan kita hanya ingin uang dan materi dalam kehidupan kita. Mari mulai dengan responsibility. Mari mulai dengan tanggung jawab ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kekristenanmu akan berbeda, cara melihatmu berbeda, cara berpikirmu berbeda, karena engkau punya mental kerajaan surga. Yang kedua, yang terakhir, ini sebuah peringatan buat semua kita. Tapi inilah faktor yang menyusahkan hati Tuhan. Saya mengerti adalah hati Tuhan ingin sekali memberkati anak-anaknya. Tetapi seringkali berkat yang Dia berikan itu menciptakan sebuah akses yang sangat tidak Dia ingini. Kalau saya mau berkata terus terang, seringkali berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu memisahkan kita dari Dia. Dari mana, Pak? Lihat pada ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal yang ke-6. Dan dengan ini kita akan segera berdoa, minta anugerah Tuhan, supaya tanggung jawabnya kita terima. Karena Yesus tahu, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa, untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ada orang bertanya, bukankah Yesus sangat mau dijadikan raja di atas segala raja? Ya, itu merupakan destininya. Tetapi caranya harus cara Tuhan, bukan cara kita. Tuhan sangat peduli dengan prosesnya. Dia bukan hanya peduli dengan tujuan akhir. Tuhan peduli dengan proses yang harus terjadi dan harus dilewati. Kalau kita berkata, bukankah Dia mau berkata, Dia raja? Tuhan akan berkata, ya. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Dan lihatlah yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka hendak membawa Dia dengan paksa dan menjadikan Dia raja. Saya sempat pelajari kata memaksa di sini itu menarik sekali. Yang pertama, artinya to gain control over of. Artinya mendapatkan akan privilege, kehormatan untuk mengontrol, mengendalikan. Yesus tidak akan pernah jadi rajamu ketika engkau berikan Dia kursi emas, mahkota emas. Dan setelah kita dudukkan, kita yang kontrol Dia. Berapa banyak di antara kita sadar atau tidak sadar, kita mengontrol Tuhan. Kita menggunakan pengurapan Tuhan untuk tujuan-tujuan daging kita. Kita menggunakan karunia yang Dia berikan
untuk tujuan-tujuan daging kita. Saya tahu ada orang-orang yang diurapi Tuhan. Dia mungkin bahkan orang-orang yang peka. Orang menghormati dia. Satu hari dia kekurangan uang. Dia gunakan karunia-Nya, dia berkata kepada orang. Dan dia berkata dengan sangat bijak, tanda petik. Saya kok merasa kamu harus memberi saya 20 juta ya. Tapi dicek lagi loh, saya hanya merasa ada getaran di hati saya. Suara itu bicara terus menerus. 20 juta, 20 juta. Taat lo ya, taat. Kalau bukan jangan. Tapi kalau iya kamu tidak taat, bahaya lo. Bisa mati muda lo, mati muda. Anda menggunakan karunia yang engkau punya, mengintimidasi orang lain, dan engkau memanipulasi orang, tujuannya untuk memperkaya dirimu. Bukankah itu engkau berkata, tapi saya menyembah Yesus. Yesus yang tanda petik Anda kontrol dengan kemauanmu. Itu bukan raja. Itu wayang orang dan ketoprak, saudara namanya. Cuman sekian menit Anda dandani sebagai raja. Tapi dia nurut akan omongan sutradara. Gawatnya Yesus dijadikan pemain. Dan kita sutradaranya. Hebat kan saudara? Hebat memang. Dan itu akan membuat Tuhan sedih. Dia berkata, aku memberkati engkau. Bukan untuk membuat engkau tamak. Dan kemudian engkau mau mengontrol aku. Buat memenuhi hasrat ketamaanmu. Saya berdoa Anda mengerti. Karena seringkali musuh kita itu bukan yang di luar pertama-tama. Tapi yang di dalam kita ini. Ketamaan kita. Semua yang error di dalam kita. Itu yang mengerikan, saudara. Hal kedua, kata membawa dia dengan paksa artinya to attack, menyerang. Semua yang sifatnya memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tahukah Anda seperti orang menyerang akan Tuhan? Dan roh Allah itu roh yang sensitif. Kalau Anda serang dia, Anda paksa, dia berhenti dan dia mundur. Masalahnya, ini yang sering terjadi di Alkitab. Ketika Roh Kudus turun, ramenya luar biasa. Hari Pentakosta, Roh Tuhan turun, rame. Simson diurapi, rame. Saul diurapi, heboh. Tapi ketika Tuhan undur dari hidup orang, dia undur dengan perlahan. Tidak ada keributan, tidak ada perpisahan, tidak ada lagu sayonara. Dia hanya mundur pelan-pelan dengan sedih. Dan dia akan naik seorang diri. Kata ketiga, itu artinya to plunder atau menjarah. Berapa banyak orang Kristen tiap kali datang yang dijarah Tuhannya. Aku ambil, aku klaim. Kayak pengacara, klaim ini, klaim itu. Tuhan diperas sampai habis. Dijarah. Tapi sama sekali tidak ada responsibility keluar dari hidup kita. Tuhan sangat sensitif. Roh Kudus itu halus. Kalau Anda datang menyerang, mau menjarah, dia berkata, dia mundur pelan-pelan. Jangan sampai ketika roh Tuhan melihat saudara, tanda petik dia trauma, yang ini aku nggak mau deh. Dan dia mundur pelan-pelan. Anda boleh teriak, Anda boleh jerit, Anda boleh tersungkur, Anda boleh nangis. Dia tahu ada aroma lain keluar dari daging. Dia berkata, dan dia mundur. Itu sebabnya banyak orang kecewa. Dia berpikir dia sedang melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Hatinya, jiwanya sudah berubah. Saya berdoa Tuhan kalau melihat kita seperti dia melihat Kaleb. Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain
roh yang ada padanya. Dan dia mengikuti aku dengan segenap hati. Kalau itu ada di sini, dia jamin hidup Anda dan saya akan sampai kepada apa yang Tuhan mau. Amen, saudara. Apakah Anda ini penjarah-penjarah Tuhan? Penyerang-penyerang Tuhan? Dibakar hanya oleh karena hawa nafsu dan keinginan daging. Banyak orang berjuang untuk materi. Seorang hamba Tuhan berkata, justru makin Anda ngotot dalam kedagingan, akan makin sukar. Dia berkata, saya baca di Alkitab, hampir-hampir tidak ada tokoh di Alkitab yang hidupnya melarat. Hampir-hampir gak ada. Ada Pak, Sakius itu, Lazarus maaf, orang yang miskin itu perumpamaan, saudara. Itu perumpamaan. Tapi baca mulai Adam, mulai Habel, mulai Nuh, Henoh, Abraham, Ishak, Yakub. Mana? Sampai hamba Tuhan ini berkata, berkat materi itu berkat paling gampang. Kenyataannya hari ini berkat paling susah. Seorang peneliti Kristen namanya George Barna, dia buat riset di antara gereja. Apa yang paling membuat cemas orang Kristen? Angka tertinggi 39% cemas akan keuangannya. Ada sesuatu yang salah loh saudara. Di Alkitab berkata, dan Ishak menabur. Dia menuai, makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, dan dia jadi sangat kaya. Tapi kita menabur, banjir datang, benih kita hilang. Kita menabur, angin ribut, benih kita dibawa angin. Kita menabur, dimakan burung, maka tambah miskin, dan tambah miskin, dan jadi paling miskin, dan jadi sangat miskin, dan sudah lebih dari miskin. Something is wrong. Ada yang salah. Ada yang salah. Pak Yesus kan miskin. Dia memang tidak hidup mewah-mewahan. Di surga sudah mewah, kenyang dia. Dia tidak butuh, saudara. Tapi siapa bilang dia melarat? Enggak. Baca di Alkitab tidak satu kali pun dia mengeluh soal duit. Enggak. Tidak satu kali pun. Dia mengatakan kepada Petrus, terus. Pelayanan kok susah ya, dana kok berkurang ya. Enggak ada. Baca di Alkitab. Enggak ada. Tapi hari ini, kita ajak gereja, ayo buat KKR. Duitnya? Gampang lah. Mancing ke sungai Pak Pendeta. Berlian pertama yang kau dapat dari ikan pertama yang kau tangkap. Selesaikan. Segede apa Pak? Segini nih. Tidak pernah ada keluhan. Ada yang salah loh. Di mana salahnya? Justru ketakutanmu, ketamaanmu, insecure-mu, rasa tidak amanmu. Di gereja ini saya lihat ada anak-anak kecil. Kalau saya ke luar negeri selalu ikut. Saya sampai tanya pada orang tuanya, lu bayarin? Oh enggak Pak. Kami kalau mau pergi tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu enggak pergi, dia enggak pergi. Kalau Tuhan berkata pergi, dia berdoa. Seringkali mereka diberkati lebih dulu dibandingkan orang tuanya. Itu bukan karena orang tuanya kasih duit. Baca di Alkitab. Tuhan bingung lihat anak-anaknya. Perjanjian lama aku berkati, perjanjian baru aku berkati. Perjanjian terkini kok kayak begini. Saya berdoa saudara, ini bukan sesuatu yang wajar loh. Jangan diterima sebagai bentuk kewajaran. Saya berdoa, sikap hatimu diberesin. Tanggung jawab sekecil apapun yang dia berikan, kerjakan segenap hati. Segenap hati. Jangan malas.
biarkan dia beri Anda dan saya kepercayaan yang lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang bersyukur berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Lekatkan hatiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Melekat dengan hatimu. Sejalan dengan firman-Mu. Semua Yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Semua angkat tangan berkata kepada Tuhan kita, lekatkan hatiku, ya Tuhan, melekat dengan hatimu. Tegakkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tegakkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kalau Engkau yang berkehendak, tidak ada orang yang bisa mengatakan tidak. Bukan karena kemauan hamba-Mu Engkau tahu Tuhan, tapi biar kehendak-Mu yang sempurna yang jadi. Hamba mau oleskan minyak ini, dan biar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karasyata karalamata karalamata nasekarata sokoralamata karalamata yahaso karalasata karalamata koroboseka karasekaramata karalamata karalama Udasa karalamata karalamata karala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nakata sakaralama sokorola ramata kaya. Sakaralabata karalabata. Karasekerenarala ranamata karalabata. Tetap
kasih Tuhan. tetapkanlah. Engkau meteraikan semua dalam nama Yesus. Amin. Apa yang kami terima dari Tuhan tidak boleh dicuri setan lagi. Dalam nama Yesus. Dan covermu ada dengan kami kuat. Semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah datanglah kerajaanmu. Mari angkat tangan kita katakan, jadilah